Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan ini. Kita akan melanjutkan renungan kita yang kita ambil dari Yakobus pasal 3. Saya akan mengakhiri bagian ini dalam Yakobus pasal 3. Kita akan membaca kembali Yakobus pasal 3 ini, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berkata begini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya. Dalam bagian pertama ketika saya berbicara tentang hal ini saudara, bahwa hikmat yang dari atas dan hikmat yang datang dari manusia atau dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan, untuk membedakannya hanya dari apa? Cara hidup. Tapi seringkali kan yang menjadi pertanyaan, mungkin saudara bertanya begini, gimana sih caranya supaya saya mendapatkan hikmat yang dari atas? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan apa? Hikmat yang dari atas. Kalau kita baca ayat yang ke-13 bagian A, firman Allah bilang begini kan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, gitu ya. Saya coba baca dalam terjemahan lain bilang begini, siapa yang bijak dan berpengertian di antara kamu? Yang dimaksud dengan pengertian di sini jelas adalah apa saudara? Pengertian firman Tuhan. Yang kata Nabi SAW begini, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat yang dari atas? Belajar firman Tuhan. Amin. Memang saudara, ya, orang yang mempunyai banyak pengetahuan firman Tuhan belum tentu bijak. Tetapi boleh saya bilang begini, orang tidak bisa bijak, tidak bisa punya pengertian, ya, tanpa mempunyai pengetahuan firman Tuhan. Coba saya akan baca buat saudara dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-98. Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Bilang begini ayat yang ke-98. Perintahmu membuat apa? Aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatanmu apa? Kurenungkan. Bahkan dia bilang ayat yang ke-100 bilang begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab apa? Aku memegang apa? Tita-titamu. Kalau kita mundur ayat 97 bilang begini, betapa ku cintai Tauratmu. Haleluya. Aku apa? Merenungkannya sepanjang hari. Ketika dia mencintai, pemazmur mencintai Taurat Tuhan, dan dia merenungkan setiap hari firman Tuhan itu, dia bilang apa? Dia bisa menjadi lebih bijaksana. Dia bisa menjadi lebih berakal budi. Bahkan apa? Dia bisa menjadi orang yang lebih mengerti. Bagaimana supaya kita memiliki hikmat yang dari atas? Kita harus mengisi hidup kita dengan apa? Belajar firman Tuhan. Ya. Kita ini harus maulah, saya bilang begini, belajar firman Tuhan. Maulah kita untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan bahasa dalam saya bilang berkorban pikiran, bahkan berkorban uang untuk kita bisa belajar firman Tuhan.
Kenapa? Pemazmur bilang ada dampaknya, ya. Ketika kita belajar mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, kita menjadi apa? Lebih bijaksana. Ya. Kita bisa menjadi apa? Lebih mengerti. Ya. Bukan saja menjadi lebih mengerti, bahkan lebih berakal budi, dia bilang di dalam Mazmur yang kita baca tadi. Ya. Gimana cara kita mendapatkan hikmat dari atas? Mari terus tingkatkan kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan. Seperti kita terus mendengarkan renungan ini adalah bukti bahwa kita rindu untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau berkaitan dengan Yakobus, apa? Kita minta hikmat yang dari Tuhan, ya. Yakobus yang pertama, Yakobus 1 ayat yang kelima bilang begini. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang kelima bilang begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan apa? Diberikan kepadanya. Ya. Minta hikmat dari Tuhan. Ya. Tuhan berjanji bahwa kalau saudara kekurangan hikmat dan saudara memintanya kepada Tuhan dengan iman, Ia pasti akan memberikannya kepada saya dan saudara. Ya. Pernahkah saudara berdoa minta hikmat kepada Tuhan? Saya mau cerita sedikit, saudara. Saya setiap pagi sebelum istri saya atau saya ke kantor, saling mendoakan supaya apa? Tuhan memberikan hikmat dan pengertian. Sepanjang hari itu dengan hikmat yang Tuhan berikan supaya apa? Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cara mendapatkan hikmat dari atas selain kita belajar firman Tuhan, minta kepada Tuhan, ya, yang menjanjikan untuk memberikan kepada kita. Yang berikutnya, gimana cara kita mendapatkan hikmat dari atas? Kalau saya bilang begini, kita harus menjaga hati kita masing-masing. Ya. Kalau saudara mundur lagi dalam penjelasan saya di pasal 3 ini, saudara akan mengerti semua cara hidup yang berkaitan itu, yang menunjukkan hikmat itu, saudara. Ternyata itu berkaitan selalu dengan apa? Dengan hati. Sebab itu kita harus menjaga hati kita masing-masing, saudara. Ya. Amsal 4:23 bilang, jagalah hatimu dengan penuh apa? Kewaspadaan. Gitu ya. Karena begini, kalau saudara sudah mempunyai hikmat dari atas, ya, jangan kita mengira bahwa setan tidak akan terus-menerus berusaha untuk memasukkan hikmatnya, ya, iri hati, ya, mementingkan diri sendiri itu ke dalam hati kita. Karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita. Maukah saudara mendapatkan hikmat yang dari atas ini? Kalau saudara mau, mari kita terus belajar firman Allah. Kita minta kepada Tuhan dan kita menjaga hati kita ini supaya apa? Tetap benar. Orang yang saya bilang Kristen sejati, ya. Orang Kristen sejati yang bukan cuma karena mulut kita saja kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pengakuan kita itu kita tunjukkan dengan apa? Sekali lagi saya harus terus bilang kepada saudara, cara hidup yang baik. Cara hidup kita yang baik ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa kita memiliki hikmat yang dari atas itu. Haleluya. Kiranya terus berdoa juga untuk bangsa kita ini, bahkan teruslah jadi berkat bagi setiap orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai